Rinaldi lahir sebagai anak sulung dari 4 bersaudara. Menjadi anak pertama, ia tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang besar, menjadi tumpuan sekaligus tulang punggung bagi kedua orang tua dan ketiga adiknya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sejak kecil, Rinaldi dikenal sebagai anak yang cerdas, penurut, dan memiliki etos belajar yang sangat tinggi. Minatnya pada dunia akademik membawa Rinaldi ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2006. Di sana, ia memilih jurusan sastra Jepang. Pilihan ini bukanlah kebetulan, sebab sejak kecil, Rinaldi memang menaruh ketertarikan yang sangat besar pada budaya Jepang. Di rumahnya di Sleman, ketertarikan itu bahkan terlihat jelas dari koleksi pedang samurai yang terpajang rapi di dinding ruang tamu. Bisa menginjakan kaki di negeri Sakura sudah menjadi impian besarnya sejak dulu. Impian itu akhirnya mulai terwujud setelah ia menyelesaikan studi sarjananya di UGM pada tahun 2012. Berkat kecerdasan dan prestasinya, Rinaldi berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana langsung di Jepang. Ia menghabiskan waktu sekitar 6 tahun di sana. Bukan waktu yang sebentar, namun Rinaldi memanfaatkan setiap detiknya dengan sangat baik. Di Tokyo University of Foreign Studies, ia menuntaskan pendidikan master hingga meraih gelar doktor atau S3. Selama masa-masa itu, Rinaldi menetap di kota Fuchu, Tokyo. Untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi orang lain, Rinaldi bahkan sempat aktif membagikan kesehariannya sebagai mahasiswa di Jepang melalui kanal YouTube pribadinya. Salah satu unggahannya memperlihatkan bagaimana suasana dan proses belajar yang ia jalani di sana. Sebuah dokumentasi perjalanan hidup yang penuh dengan kerja keras. Konnichiwa, halo Indonesia, apa kabar? Nama saya Ren, perkenalkan, hari ini saya akan memandu teman-teman mengenai kehidupan di Jepang dengan tema adalah pelajar di Jepang itu seperti apa kehidupannya. Selama tinggal di Jepang pula, aspek kehidupan pribadinya mulai berkembang. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita warga negara Jepang yang berprofesi sebagai pramugari. Hubungan itu berlanjut hingga ke jenjang pernikahan pada tahun 2019. Namun sayang, perjalanan rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan setelah menikah, hubungan pernikahan tersebut dikabarkan telah berakhir. Jauh sebelum perpisahan itu, tepatnya sekitar tahun 2017, setelah menyelesaikan studi doktornya, Rinaldi sebenarnya sudah memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia ingin meniti karir profesional di Jakarta demi membantu menopang ekonomi keluarganya. Dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni dan kemampuan bahasa yang fasih, karir Rinaldi melesat dengan cepat. Ia bergabung dengan PT Jaya Obayashi, sebuah perusahaan kontraktor besar patungan asal Jepang. Di perusahaan tersebut, di usianya yang masih tergolong muda, Rinaldi dipercaya untuk mengemban posisi strategis sebagai manajer HRD. Ia menjadi jembatan penting bagi komunikasi para ekspatriat Jepang di perusahaan tersebut. Laeli dan Fajar, keduanya adalah sepasang kekasih yang tinggal bersama di sebuah rumah indekos di kawasan Depok, Jawa Barat. Meskipun tinggal satu atap, keduanya belum terikat dalam pernikahan resmi. Bahkan, Fajar sebenarnya sudah memiliki keluarga sendiri. Ia adalah seorang suami dan ayah yang telah memiliki anak. Hubungan asmara di luar nikah ini perlahan-lahan membawa mereka masuk ke dalam pusaran masalah baru yang jauh lebih rumit. Sementara itu, untuk Aili, dia sebenarnya adalah sosok pribadi yang cukup cerdas. Ia adalah seorang sarjana lulusan salah satu universitas negeri ternama di Indonesia. Keputusan akademisnya untuk menempuh pendidikan tinggi menunjukkan bahwa ia sebenarnya memiliki potensi untuk meniti jalan karir yang stabil. Rekan-rekan sekolahnya di masa lalu bahkan sering menggambarkan Laeli sebagai sosok yang aktif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, setelah lulus dan mulai menapaki dunia kerja di ibu kota, kehidupan Laeli perlahan berubah. Ia sempat bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, di mana ia berkenalan dengan Jumadil Al-Fajar. Sejak menjalin hubungan dengan Fajar, pola hidupnya mulai bergeser menjauh dari jalur profesional yang selama ini ia bangun. Tapi sayang, kehidupan mereka di Jakarta tidak berjalan mulus. Masalah finansial menjadi bayang-bayang yang terus menghantui keseharian mereka. Fajar yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ditambah Laeli yang juga sudah tidak lagi bekerja di perusahaan sebelumnya, membuat kondisi ekonomi mereka kian terpuruk. Hari demi hari, mereka harus memutar otak hanya untuk sekedar membayar uang sewa kos dan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Himpitan ekonomi yang kian mendesak
akhirnya melahirkan sebuah rencana keji di kepala Fajar. Suatu hari, muncul ide darinya untuk mendapatkan uang dengan cepat melalui cara memeras pria-pria mapan. Dalam rencana ini, Fajar ingin memanfaatkan Laili sebagai umpan. Awalnya, Laili sempat menolak karena enggan merendahkan dirinya seperti itu. Namun, Fajar terus meyakinkan kekasihnya. Ia berjanji dan memastikan bahwa Laili tidak perlu sampai melakukan hubungan intim dengan korban. Tugasnya hanyalah memancing mereka masuk ke dalam jebakan. Mendengar jaminan tersebut, Laili akhirnya luluh dan sepakat untuk mengikuti rencana gila sang kekasih. Pencarian korban pun dimulai melalui aplikasi kencan Tinder. Disinilah Laili pertama kali berkenalan dengan Rinaldi Harley Wismanu. Komunikasi yang awalnya hanya sebatas obrolan ringan di aplikasi, perlahan berlanjut dengan saling bertukar nomor ponsel. Tanpa Rinaldi sadari, setiap pesan yang ia balas sebenarnya berada di bawah pengawasan dan skenario yang diatur oleh Fajar. Setelah intens berkomunikasi selama kurang lebih 1 bulan, Rinaldi akhirnya mengajak Laili untuk bertemu secara langsung. Mengetahui targetnya sudah masuk perangkap, Fajar segera menyusun skenario licik untuk memeras harta benda milik Rinaldi. Pertemuan pertama mereka berlangsung santai di sebuah kedai kopi di dekat stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Pertemuan itu kemudian berlanjut ke lokasi kedua di sebuah apartemen di wilayah Pasar Baru. Namun, pada pertemuan-pertemuan awal ini, Fajar belum melancarkan aksinya karena masih membaca situasi. Fajar dan Laili kemudian merancang pertemuan berikutnya yang akan menjadi eksekusi utama. Fajar mengatur seluruh jalannya rencana, sementara Laili bertugas membujuk Rinaldi agar mau kembali menemuinya. Untuk melancarkan aksi ini, Fajar bahkan menyewa sebuah unit apartemen di kawasan Pasar Baru selama 3 hari, terhitung dari tanggal 7 hingga 9 September 2020. Pertemuan pun disepakati pada tanggal 9 September. Skenario yang disiapkan Fajar cukup matang. Setibanya Rinaldi di apartemen, Fajar akan bersembunyi di dalam kamar mandi. Selanjutnya, Laili bertugas mengajak Rinaldi ke atas ranjang. Di saat korban sudah lengah, Fajar akan keluar dari persembunyian untuk melumpuhkan Rinaldi dan memeras seluruh hartanya. Skenario itu berjalan persis seperti yang direncanakan Fajar. Ketika Rinaldi sudah berada di dalam kamar bersama Laili, Fajar tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Tanpa peringatan, ia menghantamkan sebuah batu bata yang sudah disiapkan ke kepala Rinaldi berkali-kali hingga membuat pria itu tak berdaya. Dalam kondisi korban yang bersimbah darah dan lemah, Laili dan Fajar memaksa Rinaldi untuk memberikan nomor PIN ponsel serta kata sandi rekening bank miliknya. Karena tidak memiliki pilihan lain demi mempertahankan hidupnya, Rinaldi terpaksa menyerahkan seluruh informasi tersebut. Namun tragis, luka hantaman di kepalanya terlalu parah. Tak lama setelah memberikan kata sandi tersebut, Rinaldi menghembuskan napas terakhirnya di dalam kamar apartemen. Menyadari korbannya telah tewas, Fajar menyeret tubuh Rinaldi ke dalam kamar mandi dan membiarkannya di sana untuk sementara waktu. Agar memiliki waktu luang membereskan situasi, Fajar memperpanjang durasi sewa apartemen selama 2 hari ke depan. Sambil memikirkan cara memindahkan jasad korban, sepasang kekasih ini mulai menguras habis isi rekening Rinaldi. Total harta yang mereka curi mencapai sekitar 95 juta rupiah. Uang tersebut langsung mereka gunakan untuk berfoya-foya, mulai dari membeli ponsel baru, logam mulia, hingga sebuah sepeda motor. Untuk bisa membawa jasad Rinaldi keluar dari apartemen tanpa memicu kecurigaan, Fajar mengambil keputusan keji. Ia memutisi tubuh Rinaldi menjadi 11 bagian dan memasukkannya ke dalam 2 koper serta 1 tas ransel. Guna menutupi jejak bercak darah yang tertinggal, mereka bahkan sempat mengecat ulang tembok apartemen dan mengganti spray kasur dengan yang baru. Rencananya, bagian-bagian tubuh Rinaldi tersebut akan mereka kuburkan di halaman sebuah rumah kontrakan yang baru mereka sewa di kawasan Depok. Namun, sebelum jasad itu bisa dikubur, mereka harus menggali lubangnya terlebih dahulu. Kedua pelaku kemudian membawa koper-koper berisi jasad Rinaldi keluar dari apartemen Pasar Baru. Namun, mereka tidak langsung membawanya ke Depok, melainkan menitipkannya sementara di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, tepatnya di sebuah unit di Tower Ebony, lantai 16, yang sudah mereka sewa selama 2 hari. Setelah meletakkan koper tersebut, Fajar dan Laili kembali ke Depok untuk menyiapkan lubang kubur. Di sisi lain, keluarga Rinaldi mulai dirundung kecemasan karena almarhum mendadak hilang kontak sejak tanggal 9 September. Merasa ada yang tidak beres, pihak keluarga akhirnya resmi melaporkan kehilangan ini ke pihak kepolisian pada tanggal 12 September. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat dengan melacak aktivitas rekening bank milik Rinaldi.
Dari sana, polisi menemukan adanya transaksi keluar yang sangat mencurigakan, yang jelas-jelas bukan dilakukan oleh Rinaldi sendiri. Melalui penelusuran aliran dana dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengantongi identitas Fajar dan Laeli. Tepat pada tanggal 16 September 2020, pelarian sepasang kekasih ini berakhir. Polisi menggerebek rumah kontrakan mereka di Depok dan menangkap keduanya tanpa perlawanan berarti. Di hari yang sama pula, takdir gelap mengenai keberadaan jasad Rinaldi di Kalibata City akhirnya terungkap sepenuhnya ke publik. Setelah drama pelarian mereka berakhir di Depok, Fajar dan Laeli harus mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Proses persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi panggung di mana seluruh detail kekejaman mereka dikuliti satu persatu. Di dalam persidangan, terungkap bahwa tindakan mereka bukanlah sebuah ketidaksengajaan atau kepanikan sesaat. Mulai dari penyewaan apartemen, persiapan batu bata, pemerasan rekening, hingga tindakan mutilasi yang dilakukan dengan begitu tenang, semuanya adalah bagian dari pembunuhan berencana yang amat matang. Hal inilah yang membuat majelis hakim tidak melihat adanya celah keringanan bagi kedua pelaku. Hingga akhirnya, pada hari Rabu 9 Juni 2021, majelis hakim mengetuk palu keputusan tertinggi. Jumadil Al-Fajar dan Laeli Atik Supriyatin secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sesuai dengan pasal 340 KUHP. Atas tindakan mereka yang dinilai sangat sadis dan meresahkan masyarakat, hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Fajar, sang eksekutor utama. Sementara itu, Laeli Atik Supriyatin yang berperan sebagai umpan sekaligus otak di balik pemerasan tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagi majelis hakim, latar belakang pendidikan tinggi yang dimiliki Laeli seharusnya membuat ia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, ia justru memilih menggunakan kecerdasannya untuk merancang sebuah kejahatan yang sempurna. Kedua pelaku sempat mengajukan banding hingga kasasi untuk meringankan hukuman mereka. Namun, benteng keadilan tetap kokoh. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, permohonan mereka ditolak dan putusan hukuman mati untuk Fajar serta seumur hidup untuk Laeli telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menjadi sebuah pengingat yang begitu kelam mengenai bagaimana sebuah ambisi akan materi dan gaya hidup yang salah arah mampu mengubah sepasang kekasih biasa menjadi pelaku dari salah satu tragedi paling mengerikan di ibu kota. Menghancurkan masa depan seorang pria berprestasi sekaligus mengubur masa depan mereka sendiri di balik dinding dingin jeruji besi.